Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara, sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk menciptakan semangat para politisi yang berlomba-lomba memperebutkan suara pemilih, khususnya pemilih pemula. Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar pada pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial adalah pemilih dengan rentang usia antara 17 tahun sampai 37 tahun. Pada pemilu serentak 2024, diprediksi jumlah pemilih muda akan meningkat jika bercermin pada pemilu serentak 2019. Dari data KPU, jumlah pemilih muda mencapai 70 juta sampai 80 juta orang dari 193 juta pemilih. Artinya 35% sampai 40% pemilih muda sudah memiliki kekuatan dan berpengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya akan mempengaruhi kemajuan bangsa. Namun, persoalan lain yang bisa terjadi dengan keikutsertaan pemilih muda dalam pesta demokrasi adalah mereka juga berpeluang menjadi penyumbang golput pada pemilu 2024. Memahami pemilih muda dan alat-alat yang menjangkau mereka merupakan keuntungan, apalagi dengan media digital seperti media sosial. Media sosial dianggap sebagai senjata ampuh untuk menarik pemilih baru, sebagai platform untuk berkomunikasi dengan publik. Strategi kampanye dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan sejenisnya diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara calon peserta Pilkada 2024 dengan calonnya. Pemilih pemula biasa saja memilih caleg muda yang populer atau bukan tidak mungkin memilih caleg muda. Literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berpartisipasi secara aktif dan efektif, kritis, bertanggung jawab, yang dapat mempengaruhi urusan pemerintah di semua tingkat. Negara kita, Indonesia, adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang pada proses memerlukan suatu indikator adanya masyarakat yang terdidik serta memiliki tingkat intelektualitas dalam arti terbentuknya warga negara yang sadar dan paham setiap terhadap kebijakan-kebijakan politik dan birokrasi pemerintah yang disebut dengan literasi politik. Literasi politik sangat dibutuhkan di tengah-tengah demokrasi yang hampir radikal masa kini, karena setiap gerakan politik yang dikemas dengan pencitraan pasti akan ramai diperbincangkan di kalangan pecinta medsos. Tidak jarang terjadi chaos antara sesama pendukung masing-masing pasangan calon, sebab rendahnya literasi politik dan sebagian lain menjadikan media sosial sebagai alat propaganda tanpa memikirkan efek negatif akibat lemahnya literasi politik. Kami telah melakukan survei literasi politik menjelang pemilu 2004 terhadap pemilih pemula di SMA 1 Kecamatan Mungka. Dari gambar di layar dapat kita lihat perbandingan jenis kelamin dengan pertanyaan tingkat partisipasi responden untuk memilih. Jenis kelamin laki-laki yang akan berpartisipasi sebanyak 67% dan jenis kelamin perempuan yang akan ikut berpartisipasi sebanyak 79%, serta responden yang tidak akan ikut berpartisipasi yang jenis kelamin laki-laki sejumlah 33% dan jenis kelamin perempuan yang tidak akan ikut berpartisipasi sejumlah 21%. Dan kita lanjut ke gambar nomor 2, yaitu dapat kita lihat perbandingan jenis kelamin dengan pengetahuan responden, yaitu mengikuti pemilu itu hak atau kewajiban. Jenis kelamin laki-laki menjawab benar sebanyak 33%, sedangkan jenis kelamin perempuan yang menjawab benar sejumlah 43%, dan jenis kelamin laki-laki yang menjawab salah sebanyak 67%, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 57%. Pada gambar ketiga,
Dapat kita lihat perbandingan antara usia responden saat ini dengan partisipasi yang ke TPS pada pemilu, yaitu umur 17 tahun sebanyak 75% yang akan berpartisipasi, sedangkan 25% yang tidak akan berpartisipasi. Sedangkan pada usia 18 tahun yang akan ikut berpartisipasi sebanyak 60% dan yang tidak akan ikut berpartisipasi sebanyak 40%. Dan yang berumur di atas 18 tahun ke atas 82% yang akan berpartisipasi, sedangkan 18% yang tidak akan ikut berpartisipasi. Kesimpulan, pemilu adalah tahapan untuk memilih pemimpin selanjutnya. Oleh karena itu, sebelum memilih pemimpin, kami melakukan survei literasi politik. Pengetahuan politik sangat penting untuk memilih siapa pemimpin negara Indonesia ini. Pemilih pemula menjadi target sasaran untuk melakukan survei politik. Penelitian ini dilakukan di SMA 1 Kecamatan Muka. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil survei literasi politik di SMA 1 Kecamatan Muka masih banyak pemilih pemula yang minim pengetahuannya tentang politik, tidak berminatnya mengetahui lembaga-lembaga politik, tidak tahu kapan dilaksanakan pemilu, dan tidak berminat menjadi bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan politik. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi politik mempengaruhi partisipasi politik seseorang.